Hari ini kita bahas tentang Bapak Sambo, efek domino dari peristiwa Bapak Sambo, yaitu adanya dorongan atau adanya desakan dari pengacaranya Brigadir J, kemudian dari mantan pengacaranya Baradae, serta dari pihak yang lainnya tentunya, untuk meminta Bapak Kapolda Metro Jaya Fadil Imran undur diri dari jabatannya. Wow, tentunya hal itu ada sesuatu ya, pastinya ada sesuatu mengapa mereka beralasan kalau mendesak Bapak Kapolda Metro Jaya Fadil Imran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ditambah lagi dari selentingan Pak Mahfud MD yang kayaknya ada ke arah sana juga. Nah, mari kita ungkap di sini bagaimanakah nasib Bapak Fadil Imran ini terkait dengan efek domino dari kasusnya Sambo. Kalau kalian belum mengerti Pak Fadil Imran ini, Pak Fadil ini adalah yang berpelukan dengan Freddy Sambo saat peristiwa ini belum terang benderang. Saat Pak Freddy Sambo masih belum ditetapkan menjadi tersangka, masih tarik ulur dengan pengawalan di kasus ini. Mari kita ungkap di sini ya, bagaimanakah nasib Pak Fadil Imran terkait jabatannya, terkait karirnya di dunia kepolisian sebagai Kapolda, tentunya jabatan yang mentereng teman-teman ya. Apakah beliau akan mengikuti atau menuruti desakan dari pengacara-pengacara ini ataukah bersikuku untuk mempertahankan jabatannya. Namun sebelum menginjak ke arah sesi prediksi, jangan lupa untuk selalu di-subscribe terlebih dahulu dan diklik tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi setiap saya mengunggah video dan agar saya semakin semangat dalam mengawal kasus-kasus besar di Indonesia yang butuh pengawalan oleh kita. Mari kita ungkap di sini. Saya pakai kartu kuncinya yang ini dulu ya. Apakah sebentar ya, Pak Fadil Imran ini apakah bisa mempertahankan jabatannya ataukah pada akhirnya harus terguling efek domino dari kasusnya Pak Freddy Sambo ini? Mari kita ungkap di sini. Pak Fadil Imran, bagaimanakah nasibnya terkait desakan dari beberapa pengacara untuk mengundurkan diri? Ada simbol promise. Promise itu ibarat sebuah kesepakatan, sebuah perjanjian. Ada simbol new moon tulisannya ya. New moon, moon itu kalau bahasa tarot adalah sebuah misteri, sebuah rahasia dan lain sebagainya. Rahasia terkait apakah atau bagaimanakah nasibmu di dalam karirmu. Ada simbol kreasi usaha-usaha. Endingnya bagaimanakah nasibmu. Ada simbol santuari, suaka, perlindungan. Jadi begini, desakan-desakan itu membuat kita tanda tanya ya teman-teman. Di sini ada semacam promise, sebuah perjanjian. Ada kesepakatan, entah kesepakatan apa, dilambangkan dengan new moon ini. New moon, ada dua orang yang sedang berpelukan ya, berpelukan sambil menatap bulan. Jadi teringat saat pelukan dengan Pak Freddy Sambo ya. Tapi ya entahlah. Kemudian di sini juga ada simbol kreasi, usaha-usaha untuk santuari, memberikan suaka, memberikan perlindungan. Nah, usaha-usaha untuk berlindung atau memberikan perlindungan apakah terkait dengan memberikan perlindungan ke Pak Freddy Sambo, bisa juga karena kena prank laporan Pak Freddy Sambo yang begini begitu, kemudian ditangkap secara apa adanya sehingga memberikan perlindungan dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini ya. Sebentar, saya ada WA ya, sebentar. Oke, jeng di nomor ini. Iya. Ada yang mendapatkan konsultasi teman-teman
jam 10 nanti ya. Baiklah teman-teman, akan saya dalami tentang 3 kartu ini. Sebenarnya apa yang sudah terjadi, mengapa 2 pengacara dari mantan pengacaranya Baradae dan pengacaranya Brigadir J menginginkan kalau Bapak Fadil ini mengundurkan diri dari jabatannya. Dan Pak Mahfud MD juga kayaknya menyentil Bapak ini. Mari kita ungkap di sini. Ada promise, ada usaha untuk santuari memberikan entah perlindungan entah apa ya, tapi di sini masih belum pasti loh ya, karena masih prediksi. Mari kita ungkap di sini mengapa ada semacam kesepakatan, ada semacam usaha untuk memberikan perlindungan. Hal seperti apakah yang sudah terjadi pada Bapak Fadil ini? Ada simbol pihak ketiga di sini. Selanjutnya ada simbol seorang prajurit membawa pedang yang artinya tongkat. Tongkat ini ibaratnya pekerjaan atau mandat. Selanjutnya ada kaitan semacam pengorbanan. Wow. Selanjutnya usaha untuk menyelesaikan sebuah masalah. Selanjutnya karena ada rasa mungkin kasihan atau bagaimana. Jadi seperti ini teman-teman, ada simbol 3 tongkat ini yang artinya sebuah perkara yang ingin diselesaikan. Tongkat itu ibarat mandat atau pekerjaan atau tugas. Nah, di sini ada 3 tongkat yang artinya sebuah perkara yang bisa diselesaikan, harapannya seperti itu. Kemudian di sini ada simbol prajurit membawa tongkat yang artinya sebuah proses, sebuah pergerakan untuk menyelesaikan perkara itu. Itu merupakan pengorbanan yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan di sini ada simbol pedang. Pedang ini ibaratnya kegigihan untuk menyelesaikan perkara. Dikarenakan di sini ada perasaan ibah atau kasihan. Seperti itu ya, makanya di sini ada semacam santuari, perlindungan dikarenakan rasa ibah dan kasihan, dan ada pengorbanan yang luar biasa, mungkin karena kena prank atau apa atas apa ya, seperti yang Pak Mahfud MD bilang, di mana Sambo ini sandiwaranya luar biasa, bercerita kepada kepada HAM, kemudian kepada Kompolnas dan lain sebagainya, yang menceritakan seolah-olah dia teraniaya, tapi padahal dia adalah si pelakunya. Makanya banyak yang kena prank. Tapi kalau kita berpikir loh ya teman-teman, orang-orang yang sudah kena prank ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan kecerdasannya luar biasa. Makanya sampai bisa menduduki jabatan-jabatan yang begitu membuat kita terpukau ya. Jabatannya yang luar biasa, tapi mengapa semudah itu kena prank ya? Kita aja yang rakyat jelata begitu kasus ini mencuat langsung dadat mengetahui kalau peristiwa ini adalah peristiwa yang banyak kejanggalan. Tapi mengapa mereka ini, orang-orang tinggi ini, begitu percaya, begitu saja menerima dari curhatan Pak Sambo ini? Itulah yang membuat saya agak-agak gerah juga ya. Orang-orang yang jabatannya begitu mentereng, kok ya mudah dikadali oleh Pak Sambo. Nah, di sini yang membuat kita tanda tanya, ada apakah ini? Apakah mereka sebenarnya sudah tahu sepak terjangnya Pak Sambo yang begitu ganas sehingga ada rasa ketakutan, khawatir dan lain sebagainya? Seperti yang Pak Mahfud MD bilang, Sambo ini bintang 2 tapi rasa bintang berapa ya? Bintang 4 atau bintang 5 itu ya. Karena apa ya? Sepak terjangnya yang seperti itu. Makanya di sini ada pengorbanan yang luar biasa yang sudah diberikan Pak Fadil Imran ini. Ada pengorbanan yang luar biasa. Mungkin juga terkena prank dari Pak Sambo ini tadi, tapi ya begitulah. Dari hak asasi manusia, dari Kompolnas, dari Bapak Fadil ini, juga dari yang lainnya,
Kenapakah begitu percaya saja dengan curhatan dari Pak Sambo dan Ibu Putri, termasuk pengacaranya Ibu Putri yang begitu gigih membela Ibu Putri, ternyata kelepak seperti itu. Nah, semudah itukah orang dikepoin? Semudah itukah orang percaya? Apakah mereka tidak menyayangkan dari profesinya yang sudah tinggi itu pada akhirnya harus terguling, harus tersyukur dikarenakan mengikuti kemauan Sambo? Nah, itu resiko ya. Makanya di sini sebenarnya ada kondisi-kondisi di mana Pak Mahfud kan sudah menyentil Pak Fadil Imran ini ya. Karena mungkin ya ada memberikan itu tadi suaka dan lain sebagainya. Karena efek kasihan atau kena prank juga. Selanjutnya bagaimanakah nasib karirnya nanti? Nasib karir dari Pak Fadil Imran. Nasib karirnya bagaimanakah? Ada simbol ini yang artinya masih bagus, tapi kita lihat kartu yang berikutnya. Saya ambil 5 kartu ya. Nasib karirnya, jabatannya bagaimana? Ada simbol ini. Nasib karirnya ada simbol cangkir 2. Nasib karirnya ada simbol koin besar. Nasib karirnya ada simbol ratu bawa cangkir. Ini nasib karirnya Pak Fadil ini masih bisa dibilang bagus. Di sini ada simbol toleransi, kesabaran, saling mengerti. Kemudian di sini ada simbol 4 tongkat dan ada 2 orang yang artinya masih bekerja sama. Kemudian di sini ada simbol cangkir yang artinya juga bagus ya. Kemudian di sini ada simbol seseorang membawa koin, adanya kabar-kabar terkait dengan pekerjaan. Karena kabar-kabar ini kan tentunya kabar yang selentingan di media massa yang menghendaki Bapak ini untuk undur diri dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada simbol ratu bawa cangkir yang artinya seorang ratu ini ibaratnya pekerjaan, jabatan, di mana seorang ratu ini mudah sekali iba pada bawahannya, pada orang-orang di sekitarnya dengan tidak memikirkan nasib dirinya sendiri. Makanya gampang untuk dimanfaati. Ketika ini terjadi, bisa membahayakan dirinya atau bisa merugikan dirinya sendiri. Nah, di sini bisa dikatakan sebenarnya Pak Fadil Imran ini jabatannya bisa dikatakan aman-aman saja, bagus. Tapi karena dia terlalu atau dia mengorbankan dirinya untuk membantu orang lain, pada akhirnya dia kena getahnya. Ini akhirnya kena getahnya karena dia dimanfaati. Karena dia mudah belas kasih, mudah iba, jadinya merugi diri sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita tunggu saja dari kabar-kabar yang di media massa tentang Pak Fadil Imran ini. Kalau memang dia tidak terlibat, yang semoga diberikan kemudahan untuk menjalani karirnya agar semakin lancar. Tapi kalau ada keterkaitan, ya mau nggak mau harus berproses dengan kebijaksanaan sesuai aturan yang ada ya teman-teman. Karena di sini kartunya ini ada simbol pengorbanan dari Pak Fadil Imran ini, karena dia mudah kasihan, mudah iba pada orang, sehingga rasa belas kasihnya itu dimanfaati orang lain. Intinya di sini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton.